Oke. Karena Zahra MC, gue mau kasih kali ini MC-nya ke Zahra deh. Silakan. Ngapain sih ada MC juga, kita kan video call, santuy. Oh iya. Tapi boleh ya udah apa? Moderator. Perkenalan dulu. Ya. Mulai dari gue boleh. Hai semua, nama gue Zahra dari SMA Ahmad Tamrin, domisili Bintaro. Salam kenal. Wah, SMA Ahmad Tamrin. Aku mesti sujud dulu nih. Sekolah menengah atas unggulan ya kan. Ada unggulan. Kayaknya satu-satunya sekolah yang berani pakai nama unggulan tuh MH Tamrin gak sih? Karena emang tujuannya itu, Ben, bukan berani. Iya, karena ya semua orang tahu lah kualitas MH Tamrin itu bukan kaleng-kaleng gitu misalnya. Beda levelnya apa sama kita anak negeri. Beda, Pak. Kan gue juga negeri. Oh, emang iya, Bu? Bukan swasta itu? Bukan. Oh, kirain swasta, namanya kayak swasta ya? Iya, gue kira kayak kalau kayak Al-Azhar gitu kan, swasta gitu, atau misalnya apa, Alizar. Gue kira MH Tamrin ini loh. Iya. Enggak. Kalau diangkain 117. Oh, ada angkanya juga. Oh. Berarti nama lengkapnya SMA unggulan 117 MH Tamrin. Silakan Cecil. Oh ya, halo semuanya, nama gue Clarissa Cecilia, biasa dipanggil Cecil. Gue dari SMA Sultangsel, terus domisilinya gue di Tangerang Selatan di Bintaro juga. Demi Allah. Iya, lu di mana? Lu Bintaro mana? Gue di Ceduknya sih, nggak di Bintaro banget, tapi gue selalu bilang gue di Bintaro biar orang tahu aja. Oh, gue ini sih, gue dekat nggak jauh dari di sektor 9, rada kesana lagi sih. Kucica. Bukan. Enggak, masih kesana lagi. Perempatan Zodiac tahu nggak? Tahu. Banyak kafenya. Iya. Gue belok kiri, rumah gue ke situ. Gue yang anak Depok yang relate. Oke, perkenalin nama gue Adriel Ruben Matthew, biasa dipanggil Ruben atau Adriel bebas. Gue dari SMA Negeri 4 Depok, rumah gue juga di Depok. Salam kenal semuanya. Hai Ben, cerita dong kok lu bisa main TikTok gitu, gue penasaran deh. Oh oke. Jadi gini sebenarnya, itu tuh gue start main TikTok itu kurang lebih Februari. Gue udah download tuh Januari 2020. Terus gue baru start tuh kurang lebih Februari ketika itu belum PPKM, kayak gue seru nih bikin TikTok kan, karena gue tuh belum tahu sistem FYP, belum tahu sistem yang lain segala macam. Udah habis itu mulai Maret udah mulai corona, gue bingung gue ngapain ya. Akhirnya gue coba explore TikTok kan. Nah, pertama kalinya itu video gue naik kayak masih senang kan dulu, kayak gue tuh dulu bikin gini, gue bikin video alasan kenapa cewek nggak mau sama gue gitu kan. Terus gue nggak tahu tiba-tiba ini kok komennya rame, tiba-tiba likes-nya rame, dari situ gue suka kan. Tapi kan karena memang karena memang gue tahu FYP itu adalah dia tidak bisa nggak bisa berderet gitu istilahnya. Kayak harus ada timing penguploadannya, harus ada konten yang bagus, jadi kalau mau FYP itu minimal harus ditonton full sama beberapa orang. Gue nggak tahu lah, tapi ya gitu. Akhirnya gue iseng-iseng aja gitulah bikin. Nah, jadi gini, dari TikTok itu gue Desember gue sampai Desember gue lihat di FYP gue, jadi ada kayak zoomnya orang-orang random itu kayak ngundang-ngundang seleb gitu kan. Kok gue pengen join nih, gue join. Akhirnya gue di accept. Gila, ada seleb kan, kebetulan nggak sih? Kalau lu tahu Nilover Judge, tahu nggak? Tahu. Nilover itu nggak jauh-jauh dari circle teman gue gitu, kayak jadi ada yang teman gue satu SMP sama dia, nah gitu. Terus ada dia, terus ada Razan segala macem. Tuh gue kayak wah senang banget nih gue bisa kenal. Akhirnya gue sampai sekarang masih join grup itu. Jadi kayak ya gue ada beberapa kenal lah gitu sama ya teman-teman TikToker yang lumayan gitu. Jadi ya buat sharing aja gimana cara jadi content creator, gimana caranya biar bisa cari konten yang menarik. Dan waktu itu gue sempat ngasilin duit. Gue ikut kayak manajemen sampai sekarang gitu, tapi ya lumayan lah buat jajan-jajan. Tapi sekarang stop karena dari sananya nggak jelas gimana. Jadi ya gitu sih, kayak makanya itu gue pertahanin koneksi gue sama teman-teman TikTok gitu loh. Jadi ya itu tuh terakhir ini video gue yang naik itu adalah gue yang repost lagunya Aldi Taher tuh, kalau misalnya lu tahu. Iya, Anissa Sabian itu. Iya, pokoknya
di TikTok tuh adalah sarana yang paling gampang kalau lo mau jadi trending, tapi ya abis itu ya udah gitu loh. Tergantung gimana lo yang mau trennya in a good ways or in a bad ways gitu. Ya, tapi emang lo ini kan ngepostnya sehari itu berapa kali gitu kan? Dulu kalau lagi niat iya, tapi kalau lagi nggak niat kayak gue kemarin pas fokusnya dari simak sampai segala macam gue nggak upload sebulan gitu. Tapi kalau lo lihat yang terakhir tuh yang gue kan ada yang sponsor gitu, jadi kayak dari situ gue itu kerjaan sih, jadi kayak akun buat kerja gitu loh. Jadi kalau misalnya gue ada kayak dapet job TikTok ya gue taruh akun gue atau Instagram gitu sih, sebenarnya lumayan duit yang buat beli makan, beli bensin gitu. Kece ya seleb TikTok, keren nih seleb TikTok nih. Nggak juga sih. Tapi kalau kerjaan gitu memang kan dia nggak ada kontrak pasti hitam dan putih, jadi sampai bisa kapan-kapan tuh bisa di stop gitu loh. Jadi kayak ya memang income-nya yang dapat lumayan, tapi lu bisa di stop kapan aja gitu loh. Jadi tergantung si pusat dari platformnya aja gitu. Gitu sih sebenarnya. Abang TikToker. tapi gue TikTok tuh sangat menghindari yang namanya joget, karena gue nggak bisa joget karena gue orangnya kaku. Jadi kayak coba aja sekali Pak, siapa tahu ya Pak. Enggak, gue lebih pengen bikin TikTok yang kayak ada storyline-nya, ada sedikit effort, terus bukan yang lip sync gitu loh. Jadi ya ada effortnya juga. Kayak misalnya gue mau bikin satu video, terus kalau misalnya video itu nggak naik view nggak apa-apa, tapi yang penting hasrat gue buat ngejadiin tuh video tuh jadi gitu loh. Kayak wah asik, gue udah bisa bikin video ini, gue upload, kalau misalnya nggak naik juga nggak apa-apa gitu loh. Gue sih tipenya kayak gitu, bukan yang ngejar fame banget, enggak. Keren. Gitu. Tapi emang menurut gue ya TikTok tuh kayak adeknya Google gitu nggak sih, semua ada. Jadi iya, semua ada. Gue lebih sering nyari di TikTok daripada di Google. Nyari gosip, nyari apa juga ada kan? Iya. Rame. Makanan, terus sampai tips-tips, sampai ada zodiak yang nggak jelas, yang nggak tahu apa benernya. Ada yang baca tarot tahu di TikTok. Belajar TBK aja kan di TikTok. Iya. Iya, sampai kayak ada ya tips-tips gitu. Gue juga suka sih kayak nge-scroll atau banyak cerita-cerita lucu, dark jokes, humor, gitu segala macam, kayak buat stress relief seru sih di TikTok. Tapi sekarang isi follow gue cuma ini sih, tips dan trik mengisi CV. Demi apa? Gue sih nggak jelas lagi. Gue isinya kayak ya udah bercandaan gitu isinya. Gue orangnya nggak bisa banget kalau nge-follow banyak gitu, kayak pusing sendiri. Nggak tahu kenapa. Mendingan nyari sendiri aja gitu. Kalau gue kebalik, karena gue tuh aneh ya, kayak itu Instagram gue udah pakai itu kurang lebih dari 2012-2013. Dulu kan zaman bocil ya, yang itu gue follow ini sekarang. Jadi sekarang tuh following gue tuh 7.500. Jadi fun fact, kalau lu udah sampai 7.500 following ya, bukan followers, lu nggak bisa nge-follow orang lagi. 7.500. Oh iya. Ya. Gue udah beberapa kali sempat 7.500 followers, kayak gue nggak bisa follow orang lagi, makanya gue unfollow dulu sampai 100 orang baru bisa gue unfollow back lagi gitu. Nggak bisa kalau nggak. Gue nggak pernah sebanyak itu sih follownya, gue nggak tahu. Makanya tapi kayak main TikTok sih. Gue nonton doang, nggak pernah bikin. Gue bikin sih, tapi bikinnya nggak, tapi di private juga gitu. Jadi yang gue juga sama, gue di private, gue doang. Gue nggak bisa lihat gitu ya intinya. Bukan videonya, akunnya gue private. Jadi cuma iya. Gue dua-duanya, gue videonya gue private semua. Insecure. Iya, gue insecure banget cuma. Kalau emang lagi niatnya gue bikin, kalau enggak gitu loh. Apa ya? Kalau ini kali ya, kesibukan pas SMA. Gue penasaran sih, maksudnya kalian kan, kita kan dari berbeda-beda sekolah. Mungkin bisa diceritain gitu, sekelas, 3 kelas gue. Gitu. Coba tuh. Kesibukan sama sekolah ya? Sebelum corona kan berarti? Sabep. Kalau tuh sebelum corona, gue tuh ikut ini sih. Jadi kayak ikut panitia cup gitu kan, kelas 10. Terus kelas 11 ikut lagi. Terus gue ikut paskib juga. Jadi gitu deh kerjaan gue. Tiap hari ada aja tuh gue rapat, gue ngapain. Sabtu lu Tangsel ya? Iya, gue Tangsel. 2 ya tadi? Tahu nggak? 1, NSC Cup, tahu nggak? 1. Tahu. Nah, itu guys. Nah, itu gitu deh. Jadi gue kayak, itu deh guys. Berarti sibuk Pak anaknya. Ya.
Iya, tapi kayak seru aja sebenarnya. Kayak kan lu sampai malam nih ngurusin cup. Ntar kayak lu ngeliat pas udah jadinya, pas udah closingnya, Itu kayak jadi apa sih? haru. Gue kalau yang daily cup sama itu gue kerjain humas. Tapi kalau 2 tahun tuh gue humas. Tapi kalau closing tahun pertama gue perlengkapan, tahun kedua gue tiketing. Itu guys. Tiketing. Jadi tuh kalau di sekolah gue beda gitu loh sistem panitianya. Panitia tuh semua. Karena kan gue satu angkatan cuma 88 ya. Semua. Iya. Sekali cuma 88. Iya. Ini Wah, banget. gila. Berarti 2 kelas dong. 2-3 kelas ya? 4. Oh, 4. Satu kelas 20. Gue satu 24. angkatan 300 deh kayaknya, 360-an gue satu angkatan, banyak banget. Iya, gue juga dulu SMP gitu kan. Terus akhirnya jadi 2 angkatan tuh harus wajib ikut gitu. Jadi berkontribusi semua gitu. Nah, sekalian aja deh gue ceritain kali ya gue sibuk apa dulu. Jadi tuh gue mau ceritain nih. Jadi tuh di MHT ada 3 jalur gitu nih. Lu mau ambisi apa? Yang pertama ada SNM, 2 ada Olimpiade, 3 tuh ada organisasi. Gue tuh organisasi banget orangnya, bukan Olimpiade, bukan SNM. Nah, terus pas 10 tuh gue ngambil anggota OSIS bidang kesenian sama bukan wakil, anggota pensi. Soalnya kalau di kepanitiaan gue, pensi itu sebuah divisi gitu loh. Closing itu sebuah divisi, bukan sebuah Divisi kepanitiaan closing. baru. Iya, kan kalau sesel tadi kan jadi double kan, double. Ya, gue juga gitu. Kalau gue satu divisi, satu kepanitiaan sama cup-nya. Jadi gue masuk divisi closing gitu. Nah, divisi closing cuma bersepuluh orang, benar-benar bersepuluh di kayak BPH-nya closing tuh bersepuluh. Tapi nanti yang sisanya ngikut gitu, disuruh ngapain. Oh. Nah, terus kelas 10 gue juga ngajar anak kecil gitu. Jadi di sekolah gue ada non-profit organization yang ngajarin anak-anak yang kurang mampu gitu di sekitar sekolah gue. Jadi mereka setiap Selasa Kamis ke sekolah gue buat belajar. Gue tuh ngajarin anak SD sama SMP kalau nggak salah. Terus emang gue anaknya suka banget ngajar gitu loh. Terus suka anak kecil juga. Terus, cocok lah jadi ibu. Ya emang pasti gitu. Motherable sih. Terus kelas 11 gue sibuk, gue naik jadi wakil pensi, wakil closing, sama jadi ketua divisi ketua seksi bidang kesenian ya. Terus jadi ya agak sibuk sih di kelas 11. Tapi kan tiba-tiba corona nih. Nah, Amin 2 acara gue, acara closing, 2 orang masuk COVID. Haha, di cancel. Ya, tapi ngurusin closing tuh pusing banget kan? Kayak duitnya sih, apalagi dapat guest star, rider gitu-gitu. Ya, betul sekali. Iya, benar-benar. Gue tiap hari, tapi kan gue asrama kan, jadi gue emang nggak pulang tiap hari. Gue pulangnya 2 minggu sekali ke rumah. Gitu. Oh, MH Tamrin itu di mana sih? Jaktim. Oh, oke. Kalau gue emang nggak jauh-jauh dari cerita lu pada ya. Kayak gue SMA tuh gue sempat jadi pengurus rohani Kristen juga ya, walaupun kelakuan kayak gini, tapi bertahan cuma setahun doang. Kayak gue nggak bisa, ini bukan bidang gue. Kayak gue masih manusia berdosa, gue nggak mungkin lanjut lagi rohani, itu terlalu holy buat gue gitu kan. Kayak tapi banyak pengalaman juga sih, nggak cuma yang agama itu, pengalaman berorganisasi, kenal sama orang-orang lain, kayak pasti up and down-nya banyak. Terus jadi kelas 10 itu gue selain rohani Kristen, gue jadi talent di pensi. Gue ikut bagian ngisi acara di teater di pensi gue gitu, kayak ya teater kecil gitulah gitu. Oh, ini acting. Ih, keren banget ya, teater nih. Fix banget konten teater emang. Habis itu gue ya kelas 11-nya lanjut jadi panitia bagian korlap, jadi yang manggilin talent, manggilin yang time manajemennya gitulah. Habis itu gua ya jadi itu pengalaman gue adalah gue pertama dan terakhir kalinya nginep di sekolah. Jadi waktu itu gue H-1 pensi kan hari Sabtu, itu gue dari hari Rabu
sampai hari Jumat tuh bener-bener stay di sekolah, tapi dari Rabu sampai Kamis gue pulang, Kamis ke Jumat Jumat ke Sabtunya gue nginep gitu kan, kayak pas malam-malam gue bantuin loading, ada kayak kantin festivalnya gitu, terus gue bantu rapiin ruangan, ngedekor ruangan buat gestar, habis itu malamnya tuh sampai jalan-jalan makan di keliling kompleks sekolah gua gitu kan, cari-cari makan ya kan. Awalnya mau ke Gultik tapi nggak jadi karena yang nyupir masuk angin gitu. Udah rencana tuh. Apaan dari Malam Depok ke Gultik? jalan-jalan aja. Jauh banget. Ampun. Ngapain kan? Bawa mobil, kalau nggak itu terus akhirnya nggak jadi. Akhirnya gue beli nasi goreng gitu. Akhirnya tapi seru sih, kayak gue tidur tuh di UKS di ruang, lu tau gak sih yang tempat tidur UKS itu? Iya. Yang itu gue tidur di situ kayak ya udah gue beringkuk gini kan, malah dingin banget. Akhirnya gue jam 4 jam 5 tuh keluar, kan udah disediain teh manis, gue minum teh manis. Akhirnya gue mandi di tempat temen gue tuh. Kebetulan ada rumah teman gue bener-bener di depan sekolah kan, biasa anak zonasi kan. Gue akhirnya gue mandi di situ, akhirnya udah sampai malam lagi tuh. Wah keren sih, kayak bener-bener capeknya panitia tuh terbayarkan ketika gue kan gestarnya tuh Changcuter sama Rosa ya, itu pecah banget sih kayak. Changcuter selalu pecah nggak sih? Changcuter tuh kayak suruh jongkok gitu-gitu kan? Iya. Kelas 11 juga Changcuter. Ditahan tuh suruh lompat gitu, terus kayak loncat. Seru. Tapi ini kayaknya formatnya sama ya di semua pensi. Iya, kayak sama. Gue tuh dapet jadi kan ini penonton dipagerin. Nah, gue tuh di depan pagernya, jadi buat itu khusus buat panitia gitu. Jadi bener-bener depan mata gitu lo nontonnya, kayak itu pengalaman gue sih, kayak wah gila seru juga ya. Itu gue bener-bener 2 jam nggak minum nggak makan, pas selesai gue tepar, gue duduk. Bener-bener kayak gue pas udah selesai acara gue teler, akhirnya gue makan tuh, sumpah gila tuh parah banget. Gue nggak lagi deh sebenarnya, gue nggak minum nggak makan itu, bener-bener tenggorokan kering, lapar gitu kan, wah. Tapi itu pengalaman ini sih, kayak apa namanya? Apa lu lanjut dulu Ben, tadi belum kelar. Gue udah selesai. Gue ada pengalaman ini sih. Jadi kan dulu kalau gue mau cup itu, lapangan tuh selalu dicat tiap tahun. Jadi kita digambar tuh, tengahnya digambar logo kita kan. Digambar. Nah, yang cowok-cowok tuh kerjaannya ngecat. Kita yang cewek-cewek. Lu tau matras cheers yang gede nggak? Tahu kan yang segini? Itu kita pegang iya, itu nggak yang gede, yang kayak puzzle gitu bentuknya. Iya. Oh iya. Nah, itu. Yang karet itu. Nah itu pegang nih, yang cewek pegang berdua, kita ngipasin lapangan, Pak. Ngeringin. Iya, gue sering lihat. Iya kan, terus kalau hujan juga, hujan nih ya, misalnya mau ada tanding basket atau apa, hujan, itu kita gitu, jadi pakai koran, lu bayangin ada kubangan air, gue pakai koran, gue tiba-tiba pakai koran dulu, terus ngeringin lagi kita rame-rame pakai gituan, kasihan banget Pak. Tapi seru kayak pengalaman itu tuh kita nggak bisa kita dapat pas COVID gitu kan. Kayak gue awalnya pengen dilanjut di 2020 buat pensi, tapi kayak ya kayak gini sih susah gitu kan. Gue juga ada sih cerita lumayan banyak. Yang paling gue suka itu, jadi kan gue asrama kan, jadi gue harus balik ke asrama jam 10 malam, kalau enggak gue kena surat peringatan gitu kan. Tapi gue sama temen gue berlima gitu, cowok cewek nih kan, cowok cewek asrama dipisah kan, walaupun pisahnya cuma sebelah-sebelahan asramanya, tapi kita nggak tidur di asrama, kita tidur di gor, kan gue punya gor kan, jadi gue tidur di gor gitu. Abis pensi tuh gue nggak tidur di asrama, gue tidurnya di gor. Seru banget sih, maksudnya, tapi nggak ketahuan sama pembinanya, misalnya subuh balik ke asrama, orang-orang pada ke masjid, gue sama temen gue balik ke asrama, jadi nggak ada yang notice gitu loh. Gitu. Gue penasaran deh, kan lu asrama ya, ada cerita horor-horornya gitu nggak sih? Misalnya banyak kan. Ada banget. Penasaran dong. Kalau gue yang pernah gue alamin sendiri itu satu doang sih, soalnya gue kayaknya nggak bisa ngeliat kan, jadi ya nggak banyak ditunjukin. Jadi itu yang paling gue pernah gue alamin. Jadi kan di asrama gue kasurnya tuh 2 tingkat kan. Iya. Kamar tuh bertiga, tapi kasurnya 2, jadi ada 1 kosong. Nah, meja gue tuh di sini. Misalnya meja gue di sini, belakang tuh kasur gitu loh. Nah, terus habis itu
pas awal-awal masuk sekolah kelas 10 nih, gue tuh nggak bisa bobo karena tugas banyak dan gue orangnya insomnia kan. Terus abis itu temen gue orangnya suka banget nih bobo. Abis itu jadi di MHT tuh ada namanya tutor malam. Jadi jam 8 sampai jam 10 belajar malam gitulah. Terus habis itu gue baru pulang masuk kamar, temen gue udah bobo gitu di atas. Kayak kelihatan gitu kan, kalau di atas kayak kelihatan gitu kan. Ada yang ngeguling, ini guling. Apa sih bahasanya, gendong. Meluk guling. Kakinya juga ngemeluk guling gitu, kayak kelihatan gitu. Terus temen gue bilang, iya nih, kebo banget. Terus udah dong, gue ke meja, gue belajar. Tek 5 menit kemudian temen gue masuk yang itu hilang. Dan gak ada yang keluar, men. Semua kayak, temen gue juga kayak, gue tatap-tatapan gitu sama temen gue yang di kamar. Wah, demi serem Allah. sih. Sumpah. Terus yang paling serem lagi tuh, guru gue pernah digangguin. Kan MHT punya kolam berenangnya. Nah, terus ada jadwal buat cowok, jadwal buat cewek, jadwal buat guru. Nah, gue gabut gitu mau berenang kan. Terus abis itu guru gue cewek, guru Jerman. Terus abis itu dia tuh kalau di kolam renang kita ada buku absen namanya. Jadi kalau masuk absen dulu. Nah terus dia bilang karena dia sendiri, ya udah dah ntar aja, nggak usah gitu. Soalnya kan dia lihat tuh masih kosong gitu absensinya. Nanti aja, gue berenang dulu, dia bilang gitu. Terus abis itu dia berenang nih, cepak. Terus dia keluar, mau ngabsen. Tiba-tiba ada nama Mahesa. Cowok. Di mana kalau cewek-cewek kan kalau berenang dipisah kan. Dan tadi pas awal dia masuk tuh nggak ada nama siapa-siapa. Terus kayak creepy aja. Terus katanya nggak boleh diomongin aja sih pas lagi di MHT Mahesa ini. Kan karena gue udah di rumah ya, jadi gue berani aja ngomong. Wah, serem sekolah asrama gitu ya. Lagi lu malam di sekolah, gue di sekolah malamnya gue takut. Ini lu asrama tidur di situ ya? Iya. Banyak kok cerita-cerita. Gue kalau yang lagi MPLS atau lagi LDKS pasti ceritanya serem-serem kayak pernah diganggu. Itu MHT emang harus asrama ya? Iya, wajib. Oh, 3 tahun berarti lu? Iya. Pulang 2 minggu sekali? Iya, tapi kemarin kan cuma 1,5 tahun ya. Iya, 1,5 tahun. Iya, benar. Semuanya pindah ke offline, ke online. Gimana? Aduh, gue juga bingung mau bahas apa lagi. Apa ya biasanya? Mungkin kalau hobi sih, gue penasaran dah hobi cewek-cewek nih. Ngapain deh? Kalau dari Cecil gimana? Hobi gue jelek banget. Gue kayak nggak punya hobi sebenarnya. Gue tuh yang kayak ya udah tiap hari tuh gue main HP, tiduran, lili gitu doang. Paling gue tuh suka nyanyi, tapi gue kayak ya udah nyanyi bisa dikit doang. Jadi gue kayak nggak pede anaknya Pak. Jadi ya udah deh gitu doang. Gitu. Kalau Zahra gimana Zahra? Hobi gue apa ya? Gue kalau sekarang tuh lebih sering masak sih. Tapi emang buat daily basis gitu, buat makan sehari-hari. Sebelum pandemi tuh gue basket, tapi karena pandemi ya enggak. Keren orang-orang. Keren banget bisa olahraga, bisa masak. Emang kok gue olahraga nggak bisa Pak? Olahraga apapun itu nggak bisa aja. Gue juga nggak bisa. Gue ketularan. Gue keturunan bokap gue juga dulu basket. Dipaksa gitu sih awalnya, jadinya suka deh. Tapi nggak yang sampai kayak atlet gitu, enggak. Cuma ya udah hobi aja. Sekedar main-main iseng aja lah ya. Iya, betul. Kalau gue hobinya, gue juga nggak punya hobi pasti sih, karena gue pengen tuh emang belum bisa tercapai gitu kan. Karena gue emang pengen, istilahnya cita-cita gue adalah gue pengen punya bangun mobil gitu, shopping. Tapi kan lu mau KPD itu gak yang iya. Lu mau? Ya gue pengen KPD gitu, kayak ya udahlah mudah-mudahan terwujud gitu kan. Nah, abis itu juga gue paling biasanya ya nonton. Gue tuh orangnya ya kalau misalnya gue tuh nggak bisa nonton film, bukan karena gue nggak suka film, tapi karena gue kebo. Jadi gue tuh kalau misalnya nonton, misalnya di tempat tidur nih, gue di tempat tidur gitu, kan abis itu nonton nih, terus tiba-tiba gue ngantuk kan, misalnya episode 1, tiba-tiba pas gue bangun udah episode 5 gitu kan. Lah
Terus gue mesti ngulang lagi ke episode 1. Suka gitu deh. Makanya gue kayak, aduh males deh gue. Ih, Kayak nonton film gitu. gua Baru kasih nonton Fast and gua Furious 9. kasih nonton explanation di YouTube, sumpah. Apa tuh? Explanation. Kalau lu suka lupa gitu. Terus gue kayak nonton kemarin Fast and Furious 9. Lu bayangin nonton film 2 jam, gue nontonnya 2 hari. Karena gue ketiduran kan. Jadi sebenarnya udah selesai. Gue misalnya nonton sampai menit ke 49. Terus gue ketiduran. Terus pas gue bangun, filmnya udah selesai. Jadi gue ulang lagi besoknya. Ya ampun. Ya nonton Dari menit- explanation aja, Ben. Sumpah di YouTube gitu. Gue orangnya gitu. Oh, iya. Kayak gue suka nih, La Casa de Papel. Gue nontonnya cuma sampai 2 season doang. Sisanya Gue gue kalau itu nonton gue selesai. explanation. Gue nonton sampai season 3 deh kayaknya gue kalau itu. Terus 3 kayak maksa malas banget, gue lanjutin. gak suka. Iya, makanya gue kayak aduh kok kurang. Yang 3 itu yang udah pindah ke bank kan? Iya, Iya. Yang iya 3 di udah bank. Iya yang bukan cetak kertas lagi kan, Mas? Iya. Yang Iya yang si si profesor udah mulai ketahuan dia jadi si itunya pokoknya lah. Tapi seru sih kayak. Terus gue Peaky Blinders dari beberapa bulan lalu masih season 2 episode 1. Gue juga disuruh nonton tuh, tapi gue kayak orangnya malas juga sih kalau nonton banyak. Gitu. Oke, udah 20 menit nih kurang lebih ya. Buat Cecil sama Zahra, makasih banget udah nyempetin waktunya. Semoga ya yang terbaik lah buat kalian intinya gitu. Oke. Zahra boleh minta hostnya lagi.